Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miss Aini Berbagi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang faidah atau manfaat yang sangat luar biasa dari sholawat nariyah. Sholawat nariyah adalah sholawat yang tidak asing lagi kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari ketika anak-anak sedang melakukan pujian setelah adzan, atau di dalam sebuah sholawat qasidah yang sering kita perdengarkan, yang sering kita nyanyikan bersama-sama, dan tanpa kita sadari ternyata banyak sekali manfaat atau faidah dari sholawat nariyah tersebut. Ini nanti saya akan mengambil dari faidah sholawat nariyah ini, saya ngambilnya tetap sama dalam satu kitab, yaitu dalam kitab Sulam Futuhat. Ini nanti akan saya jelaskan beberapa manfaat atau beberapa faidah beserta kaifiah cara membaca sholawat nariyah tersebut. Sebelum kita pada faidah atau bagaimanakah caranya membaca sholawat nariyah itu biar fadilah atau faidah yang kita dapatkan itu luar biasa, kita bersama-sama mereview kembali, kita bersama-sama membaca kembali seperti apakah sholawat nariyah tersebut. Yuk semuanya kita bersama-sama membacanya. Baik itu kalian bisa melakukan di dalam sebuah lagu qasidah atau di dalam sebuah pujian, atau kalian membacanya dengan suara pelan, keras, dan yang lainnya terserah dengan kalian. Nah, bacaannya adalah seperti ini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaiji wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumilak. Sebenarnya walaupun sholawat ini panjang, tetapi kalau kita membacanya secara pelan, kalian juga akan bisa memahami atau bisa meresapi maknanya. Tapi kalau kalian ingin mengamalkan ini, kalian baca dengan suara cepat, ini juga cepat sekali. Jadi tidak perlu membutuhkan waktu yang begitu lama ketika kalian mengamalkan sholawat nariyah ini. Kalau kalian bisa menggunakannya dalam sebuah lagu atau qasidah, kalian bisa menyanyikannya dengan lebih merdu, dengan lebih penghayatan, dan itu akan memudahkan kalian ketika menghafalkan sholawat nariyah ini. Jadi ketika sholawat nariyah ini dibaca dalam 11 kali, dan ini biasanya saya lakukan setiap hari itu 11 kali ba'da subuh, ternyata manfaatnya juga sangat luar biasa. Dan ini saya membacanya juga nggak terlalu lama, paling cuma 3 menit sampai 5 menit itu saya sudah selesai dalam membaca sholawat nariyah ini 11 kali setiap ba'da subuh. Itu yang saya lakukan dan saya jalankan setiap harinya. Kita ulangi lagi ya sholawat bersama-sama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaiji wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa tasqal ghamam biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi'adati kulli ma'lumilak. Ya kan? Cepat kan? Nah, kalau kalian mengamalkannya setiap hari itu nanti pastinya akan cepat sekali kalian membacanya. Tidak perlu membutuhkan waktu 10 menit, 15 menit, 30 menit. Dan kalian bisa menjalankannya, umpama kalian dalam waktunya kalian harus cepat-cepat, habis itu masak, habis itu kemana-mana. Tapi kalian bisa melakukannya dengan melakukan aktivitas yang lain, umpamanya sambil berjalan atau sambil apa. Tapi lebih baiknya itu kalian jalankan dalam satu majelis, atau setelah sholat subuh itu kalian duduk membaca dzikir ini atau wirid sholawat nariyah ini. Setelah tadi kalian sudah mengetahui bacaan sholawat nariyah itu seperti apa, dan cara membacanya juga bisa cepat, bisa lambat, bisa kalian lakukan, bisa kalian baca berulang-ulang dengan suara lantang, suara sirih, suara diam, dan yang lain-lainnya, suara pelan, dan yang lain-lainnya. Nah, ini kita akan menuju pada faidah atau manfaat yang sangat luar biasa dari sholawat nariyah ini. Baik itu kalian bisa membacanya dari 11 kali, kemudian 41 kali, 100 kali, 1000 kali, 4444 kali, dan yang lainnya. Ini banyak sekali faidah yang kalian dapatkan, dan ini akan saya jelaskan satu persatu mengenai faidah tersebut. Sekarang kita akan membahas apa saja faidah ketika kita membaca sholawat nariyah, baik itu diucapkan dalam waktu 1 hari, 2 hari, dalam satu majelis, atau dalam satu dudukan, 2 dudukan, dan yang lainnya.
Sekarang saatnya kita akan membahas tentang apa saja faedah dari sholawat nariyah ketika dibaca 11 kali, 100 kali, 41 kali, 313 kali, dan juga 4444 kali. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Ketika kalian semuanya membaca sholawat nariyah sebanyak 11 kali setiap hari, faedahnya apa saja? Ini akan saya bacakan ya. Yang pertama adalah lamun diwoco ajek 11 saben dino mongko paedai gampang rizkine podo uga rizki saking tani utawa dagang utawa bisnis. Jadi maksudnya ketika kalian semuanya membaca sholawat nariyah itu 11 kali dan itu ajek itu maksudnya berturut-turut 11 kali itu rutin kalian lakukan, maka faedah yang akan kalian dapatkan adalah rizkinya itu adalah mengalir, baik itu dari rizki hasil pertanian, perdagangan, bisnis, dan yang lain-lainnya. Itu adalah faedah dari yang pertama ketika kalian rutin membaca sholawat nariyah 11 kali. Kemudian nomor 2, lamun diwaca ajek 11 saben-saben ba'da sholat fardu, mongko paidai gampang rizkine tur lumintu ora putus-putus lan diparingi kerajaan omah tangga kang sugih. Jadi ketika dibaca itu 11 kali setelah sholat fardu, tiap-tiap sholat fardu, baik itu setelah sholat subuh 11 kali, setelah sholat duhur 11, setelah sholat asar 11, maghrib 11, isya 11, maka faedahnya adalah dipermudah rizkinya secara terus-menerus. Jadi rizkinya itu akan mengalir secara terus-menerus. Dan juga diberi kerajaan rumah tangga yang kaya. Nah, ini harapan dari semua pasangan, harapan dari semua keluarga akan mendapatkan rizki yang tidak putus-putus dan juga rumah tangga yang kaya. Itu manfaat nomor 2 ketika dibaca 11 kali setelah sholat fardu. Selanjutnya nomor 3, lamun diwoco ajek 41 sakpalungguhan ba'da sholat subuh, mongko paedai gampang rizkine tur lumintu ora putus-putus lan diparingi derajat luhur lan diparingi kerajaan rumah tangga kang sugih. Jadi maksudnya ketika kalian membaca 41 kali dalam satu dudukan, maksudnya ketika sholat subuh itu kalian membaca 41 kali tanpa adanya jeda atau tanpa adanya kalian harus pergi kemana, itu faedahnya adalah dipermudah rizkinya secara terus-menerus, rizkinya itu mengalir secara terus-menerus, diberi derajat yang luhur, dan juga diberi kerajaan rumah tangga yang kaya. Itu faedah nomor 3 ketika dibaca 41 kali. Selanjutnya faedah nomor 4, lamun diwoco ajek 100 sakpalungguhan mongko paedai gampang rizkine lan diparingi hasil barang kang dipurih lan hasil sejane nganti ngluwi kang dicita-citaaken. Nah, ini sekarang waktunya ketika membaca 100 kali, faedahnya itu apa saja? Ketika dibaca 100 kali dalam satu majelis, maksudnya satu dudukan, tidak pergi kemana-mana, itu akan dipermudah rizkinya, diberi keberhasilan apa saja yang diinginkan, bahkan bisa melebihi apa yang diinginkan. Jadi umpama ketika kalian menginginkan sesuatu, ingin menjadi seorang guru, nah itu akan diberikan lebih dari itu ketika kalian membaca 100 kali dalam satu dudukan. Mama ingin diberikan kesehatan, mamanya kalian fokusnya pada kesehatan mata, nah ternyata Allah itu akan memberikan lebih dari itu, baik itu diberikan kesehatan jasmaninya, kesehatan rohaninya, jadi nggak hanya diberikan kesehatan mata saja. Selanjutnya nomor 5, lamun diwoco ajek 313 sakpalungguhan mongko paedai kaya paedah-paedah kang mau ditutur mau lan diparingi weruh barang kang siri samar kang dikarepaken. Jadi ketika dibaca 313 kali, itu faedahnya seperti sebelumnya tadi, diberikan kekayaan, diberikan derajat, dan juga akan ditambah dengan diberikan sesuatu barang atau ilmu yang tidak
tahu, maksudnya ilmu yang tidak dia inginkan, barang-barang yang samar yang dia inginkan. Jadi dia punya dia punya hajat, oh saya akan pergi ke sana gitu ya, dan itu hajatnya itu masih di dalam hati. Nah ternyata sama Allah itu didengar dan itu akan terkabulkan. Itu maksudnya terkabul apa yang secara samar, secara tersembunyi dia inginkan. Selanjutnya nomor 6, lamun diwaca ajeg 1000 sak palungguhan mongko paidahe kaya paidah-paidah kang ditutur mau lan diparingi kaistimewaan kang agung sehingga wong liya ora bisa ngarani krana saking agunge kaistimewaan mau. Kang kaistimewaan mau durung tau dirungu. Jadi ketika dibaca 1000 kali, maka faedahnya sama seperti faedah-faedah sebelumnya tadi, diberikan kesuksesan, apa yang diinginkan tercapai, kemudian diberikan kerajaan rumah tangga yang kaya. Nah ini ada tambahan lagi ketika dibaca 1000 kali, yaitu diberi keistimewaan yang sangat luar biasa, yang mana keistimewaan itu orang-orang itu tidak tahu, atau mereka itu tidak begitu memahami apa keistimewaan itu, karena itu semuanya di luar nalar mereka. Jadi ketika dibaca 1000 kali, itu akan diberi keistimewaan yang besar sehingga orang lain tidak bisa menyebutnya karena terlalu besarnya keistimewaan tersebut. Entah itu keistimewaan apa kita juga nggak tahu. Yang jelas orang lain itu akan mengetahui keistimewaan itu dan mereka akan merasa wow, begitu hebatnya keistimewaan yang didapatkan dari orang tersebut. Selanjutnya nomor 7 yang terakhir, ini yang paling besar. Lamun diwaca 4444 4444 kali sak palungguhan diwaca dhewe utawa diwaca wong akeh, mongko paedahe kanggo ngasilake perkara kang agung lan wigati utawa kanggo nolak bala. Nah ini adalah manfaatnya sangat luar biasa. Ketika dibaca 4444 kali, 444 kali, maka faedahnya itu adalah yang pertama akan tercapai apa yang dia inginkan, hajat yang sangat besar yang dia inginkan akan tercapai. Dan yang kedua adalah untuk menolak bala. Jadi karena ketika waktu itu ada musibah, umpamanya ketika terjadi musibah bencana, nah ditolak balanya dengan menggunakan sholawat nariyah ini 4444 kali, baik itu dilakukan sendiri ataupun bersama-sama berjamaah, itu tidak apa-apa, tetapi dalam satu majelis atau dalam satu acara waktu itu. Itu adalah 7 manfaat. Kemudian di sini ada tambahannya lagi. Nah, hadiah Fatihah. Nah, hadiah Fatihah ini adalah sebagai wasilah ketika kalian mengamalkan sholawat nariyah. Hadiah Fatihahnya itu diberikan kepada siapa saja. Ini yang pertama. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiram syaulillahi namul Fatihah. Itu yang pertama, kepada Nabi Muhammad, sahabat, keluarga. Yang kedua adalah ila ruhil imam tazi sahibi sholatin nariyah syaulillahi namul Fatihah. Nah ini kepada roh imam At-Tari sahibi sholatin nariyah, sahibi sholatin nariyah. Kemudian yang ketiga adalah khususon ila hajati. Nah ini disebutkan hajatnya apa. Jadi ketika 4444 kali tadi disebutkan hajat yang besar itu seperti apa. Umpama kalau dia ingin menolak bala, nah tolak balanya itu seperti apa dicantumkan di sini. Kemudian setelahnya membaca istighfar 100 kali. Kemudian membaca sholawat nariyah 4444 kali. Jadi yang pertama adalah kirim Fatihah dulu. Hadiah Fatihah yang pertama adalah kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah ila rohi imam tasir sahibi sholatin nariyah. Yang ketiga kepada hajatnya. Dan yang keempat kalau ingin menolak bala kepada tolak bala tersebut. Dan yang terakhir adalah sholawat nariyah tersebut dibaca 4444 kali. Kemudian ada lagi doa tawasulnya. Ada doa tawasul, doa wasilahnya itu adalah Allahumma inna nas'aluka wa natashafa'u wa natawassalu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ya Rasulullah. Nah itu doanya untuk doa tawasul tadi. Nah itu tadi video saya mengenai sholawat nariyah, baik itu dari tata cara, kemudian manfaat yang bisa kalian baca, manfaat beserta tata caranya ketika kalian membaca, baik itu dalam 11 kali, kemudian baik itu dari 100 kali, 313 kali, 1000 kali, dan yang terakhir adalah 4444 kali.
Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya bukan hanya mengajak kepada kalian semuanya, tetapi saya juga mengajak pada diri saya sendiri. Semoga saya bisa mengamalkan setiap hari untuk menjalankan sholawat nariah ini, yang mana luar biasa manfaatnya yang kita dapatkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.